Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Ibu akan menjelaskan materi metode numerik kita mengenai interpolasi masih ya, tapi dengan interpolasi polinom Newton. Nah, sekarang mari kita bahas. Jadi untuk salah satu cara untuk mempermudah lagi dalam mencari interpolasi yaitu dengan polinom Newton, karena yang menemukannya adalah si Sir Isaac Newton. Nah, untuk materi ini nanti kita akan banyak menggunakan tabel untuk bantuannya. Nah, ini ada rumus umumnya, rumus baku dari interpolasi Newton. Jadi ada Pnx. Jadi ini n ini tergantung permintaannya ya. Dia mintanya order berapa? Order 2, order 3, order 4 atau order 5 atau seterusnya. Jadi tinggal mengikuti saja. Semakin banyak ordernya biasanya ketelitiannya itu semakin kecil. Jadi kesalahannya itu makin kecil galatnya. Jadi makin mendekati nilai sejati. Jadi rumusnya itu adalah dari fx0, dari data awal. Kemudian x dikurang x0 kita cari fx1 dikurang x0. Jadi x ini adalah tergantung soal yang dimintanya ya. Terus x dikurang x0 kalikan x dikurang x1, maka f nya kita gunakan x2, x1, x0. Kemudian tambahin lagi x dikurang x0, x kurang x1, x dikurang x2. Nanti f nya berarti mulai dari fx3 dan seterusnya. Kemudian x dikurang x0, x kurang x1, x dikurang x2 dan sampai n-1. Nah, ini akan kita mulai dari fxn gitu. Jadi tergantung permintaan ordernya. Nah, misalkan di sini kita mulai untuk order 1. Untuk order 1 berarti untuk order 1 itu kita membutuhkan 2 data gitu ya. Nah, ini ada bantuan. Jadi di Newton itu ada tabel selisih terbagi, itu adalah bantuan untuk menghitung Newton. Jadi nanti di sini tabel itu adalah pertama ada i itu adalah banyaknya data, kemudian xi ya, data dimasukkan ke xi. Kemudian ini adalah y-nya, yaitu diperoleh dengan cara fx0. Jadi kita masukkan x ke fungsinya, atau biasanya di soal udah diperoleh ya, karena biasanya fungsinya belum ada tapi sudah ada datanya. Kemudian st1 itu adalah selisih terbagi, diperoleh dengan cara fx2 fx1 dikurangi fx0 kita bagi sama x1 dikurang x0. Jadi dapetnya dari situ. Jadi ini dikurangi ini kita bagi sama ini dikurang ini gitu. Itu namanya selisih terbagi 1. Nanti data-data yang sudah diperoleh di selisih terbagi kita masukkan ke sini. Jadi kita ambil di data paling atas. Jadi kita mulai dengan fx0 tambah, karena di datanya cuma 1 berarti kita hanya pakai x dikurang x0. X-nya tergantung soalnya nanti ya. Dikurangi sama x0 dikurangi sama ini kaliin f kali x1 kali x0 gitu. Terus kalau ordernya 2, berarti kalau ordernya 2 kita minimal punya 3 buah data. Tuh, maka nanti karena 3 buah data, selisih terbaginya ditambahin lagi 1. Tadi kan kalau 2 data selisih terbaginya hanya 1 ya, hanya ini saja. Nah, tapi karena kita butuh 2 data, kita butuh lagi 1 lagi di sini fungsinya. Nah, fungsi ini diperoleh dari yang ini kan tadi kita peroleh dari fx1 dikurang fx0 dibagi x1 kurang x0 ya. Terus kalau yang ini diperoleh dari fx2 dikurang fx1 per x2 dikurang x1. Nah, kalau untuk yang ketiga ini diperoleh dari paling awal. Nah, ini berarti diperoleh dari ini dikurangin ini gitu ya. Jadi untuk yang ini diperoleh dengan cara fx2, x1 dikurang fx1, x0 per x2 dikurang x0. Jadi dikuranginya itu adalah paling awal dari sininya nih, x2 dikurang x0. Jadi ambil terakhirnya. Jadi dari data-data yang sudah ada nih atas, kita bisa masukkan ke P2X-nya. Mulai dari fx0 tambah x dikurang x0 kali fx1 kali x0 tambah x yang ini buat yang di sini itu adalah x dikurang 0 kali x dikurang x1 baru f-nya gitu. Nah, untuk order 4 ya berarti nanti kalau order 4 kita butuh 4 data. Order 3 kita butuh 4 data. Otomatis selisih terbaginya juga nambah lagi jadi 1. Jadi nanti selisih terbaginya sampai 3. Tadi kan cuma sampai 2. Nah, selisih terbaginya berarti nanti nambah ini. Ya, nambah f x3, x2, x1, x0. Nah, ini diperoleh dari fx3, x2, x1 dikurang fx2, x1, x0 nanti dibagi sama x3 kurang x0 gitu. Jadi dari ini dikurangin ini tuh dapatnya ini, tapi setelah dibagi ini sama ini. Nah, kalau dapetin ini kan tadi berarti ini dibagi ini dikurangi ini sama ini gitu ya. Dapetin ini berarti ini kurang ini dapetin dibagi ini sama ini kurangnya gitu. Jadi tinggal diikutin aja
soal permintaannya gitu. Nanti kalau misalkan ordernya 4 ya berarti sampai 5, jadi selisihnya juga sampai 5 dan seterusnya, selisihnya sampai 4 maksud saya. Nah itu adalah langkah-langkahnya. Nah dari sini kayak di sini ada contohnya, sama di sini masih pakai ln ya. Jadi ketahui kalau x 0 nya 8 ya 0 nya sekian, x nya 1 ya y nya sekian. Nah kita kan mau cari x 9,2 nih. Kita bisa menggunakan tabel selisih Newton dengan cara kamu substitusi data yang diminta. Tadi kan x 0 nya 8 terus sama X1 nya 11. Tadi 8 F nya adalah 2,09442, 11 itu 2,3978895. Nah selanjutnya kamu cari Fx1 X0 nya. Itu diperoleh dengan cara mengurangkan ini dikurangkan ini dibagi ini dikurangkan ini gitu. Nanti kamu dapat jadi dari 2,3978895 dikurangi 2,079442 dibagi 11 dikurang 8. Nanti kita akan dapat Fx1, X0 yaitu setelah dihitung diperoleh adalah 0,10615. Nah, jadi kita masukkan ke dalam tabel. Nah, sudah ada tabelnya di sini, maka kita ambil datanya ini aja. Nah, jadi P2X itu adalah Fx0 tambah X dikurang X0 kali Fx1 X0. Fx0-nya tadi 2,079442 tambah 9,2 itu dari sini ya, dari X-nya dikurang 8 dari X1 kan, karena X dikurang X0 aja kita kaliin sama Fx-nya. Nah, nanti kita dapatkan P1-nya adalah 2,206823 gitu. Nah, untuk selanjutnya nih kayak ini kan soal berikutnya itu kalau dia pakai order 2. Order 2 berarti ada 3 data. Nah, berarti selisih terbaginya nambah. Nah, ternyata dengan cara yang sama yang Ibu jelaskan tadi kita dapetin nilai X92-nya itu adalah mana ya? Langkahnya sebenarnya intinya sama aja ya. Ini caranya cuma agak dipanjangin biar kalian paham prosesnya. Nah, ini 2,21 hampirannya untuk order 2. Nanti juga order 3 sama, berarti kalau order 3 datanya ada 3. Dengan cara yang sama kita cari selisih terbagi dan masukin datanya, kamu juga akan beroleh nilai P3X-nya. Nah, sini P3X-nya segini. Gitu, udah. Terus ada order 4 itu untuk sampai P3X ya. Nah, ternyata setelah kita lihat ternyata yang paling mendekati itu adalah si siapa namanya? Di P3X gitu. Galatnya yang paling mendekati yaitu adalah di order 3 karena galatnya yang paling mendekati sama sejati. Galatnya paling kecil gitu. Oke, kita coba latihan untuk tugas terstruktur. Saya coba jelaskan. Nah, ini jika diberikan data, ini soal yang tadi, cuman kan di sini dimintanya order 4. Nah, Ibu akan coba mengerjakan tapi sampai order 2 aja. Jadi nggak usah sampai order 4. Nah, order 2 itu berarti kita cuma butuh 3 buah data. Nah, di sini kan ada 5 buah data ya, karena disuruhnya tadi order 4. Tapi Ibu hanya akan mencoba order 3. Nah, data di sini dimintanya itu adalah soalnya kan F1,6. Nah, karena soalnya itu adalah F1,6, Ibu ambilnya itu nggak mulai dari ini ya, tapi Ibu ambilnya di sini. Kenapa? Karena 1,6 itu ada di sini. Kalau Ibu ambilnya ini mulainya 2, 3, berarti nanti 1,6-nya tidak ada di data. Nah, kita ambilnya kalau bisa usahakan yang ditanya itu ada di dalam datanya. Nah, 1,6 itu kan ada di antara 1,5 sama 2. Jadi, untuk mendekati Ibu ambil datanya itu di sini. Jadi, kita punya X0-nya itu adalah 1, X1-nya itu adalah 1,5, dan X2-nya itu adalah 2,0. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba masukin semuanya ke fungsi ke tabel selisih. Kita masukkan ke tabel selisih dulu. Tabel selisih ya. Tadi ada iterasi, ada XI, ada apa lagi? Ada YI, terus ada ST1, ada ST2. Nah, terus kita substitusi I-nya berarti ada 0, ada 1, ada 2 karena datanya memang cuma itu ya. Kemudian XI-nya adalah 1, 1,5 sama 2,0. Untuk YI-nya 1 itu adalah 2,9. Terus 1,5 itu adalah 3,945. Kemudian 2 itu adalah 5,720. Nah, kita sekarang cari selisih terbaginya. Selisih terbaginya itu berarti kita cari dulu yang Fx1, X0. Kita butuh data ini nih, Fx1, X0 itu diperoleh dari
fx1, x0 diperoleh dari 3,945 dikurang 2,910 dibagi 1,5 ya, 1,5 dikurang 1. Nah, kita hitung dulu berapa angka hasilnya. Itu 3,945 dikurang 2,910 sama dengan dibagi 0,5. Nah, di sini diperoleh 2,07. Nah, di sini diperoleh 2,07. Berikutnya kita hitung yang ini. Ini adalah fx2 x1 ya. fx2 x1 diperoleh dari cara ini dikurangkan ini dibagi ini sama ini gitu. Jadi langkahnya sebenarnya begitu-gitu aja. Nah, berarti di situ 5,720 kita kurangi sama 3,945. 5,720 maaf sebentar, kurangi sama 3,945 sama dengan nanti kita bagi 2 dikurang 1,5 itu adalah 0,5. Maka diperoleh 3,55. Nah, selanjutnya kita tinggal cari ST2. Nah, ST2 itu atau ini ya, fx2 x1 kurang x0 itu diperoleh dengan cara 3,55. Jadi ini dikurangi dibagi ini dikurangi ini nih gitu. Jadi untuk yang data ini kita langsung hitung 3,55 dikurang 2,07 per 2 dikurang 1 gitu. Di sini diperoleh 3,55 dikurang 2,07 sama dengan dibagi 1 dapat 1,48. Jadi di sini diperoleh 1,48. Nah, kalau sudah ada datanya, kita ambil pakai hanya ini aja, yang paling atas. Nah, data yang paling atas dihitung buat masukin ke sini, ke soal yang diminta gitu. Nah, kita coba kita akan masukkan ke soalnya ya. Kamu akan masukkan ke soal, ke data yang diminta. Sebentar. Jadi P2X tadi kan rumusnya adalah F0X0 tambah X dikurang X0 kali Fx1 tadi apa itu? Fx1, x0 kurang x0 ya, tambah x1 x dikurang x1 x dikurang x0 x dikurang x0 kali x dikurang x1 kita kaliin sama f x2 x1 x0. Nah, itu diambil semua dari datanya, itu ada paling atas sebenarnya yang tadi Ibu lingkarin. Jadi f0 x0 itu adalah di y1 atau 2,910 tambah x-nya itu permintaannya ya, soalnya 1,6. Jadi 1,6 dikurang 1 kali fx1 y1 itu adalah selisih terbagi pertama, itu adalah 2,07 tambah 1,6 dikurang 1 kali 1,6 dikurang 1,5 kaliin selisih terbagi kedua, itu adalah tadi 1,48. Nah, tinggal dihitung 2,910 tambah 1,6 itu dikurang 1 adalah 0,6. Nah, 0,6 kalian kalikan sama 2,07. Jadi 2,07 kali 0,6. Kita dapat 1,242 tambah kita kalikan lagi selanjutnya, itu adalah 1,6 dikurang 1 0,6 kalikan 1,6 kali 1,1 0,1 kalikan 1,48, itu adalah 0,0888. Oke, jadi kita hitung, tinggal masukkan semuanya, tambah 2,910 tambah 1,242 tambah 0,088 itu sama dengan 4,2408 gitu. Jadi nilai P2X dari yang soal tadi, nilai untuk
X sama dengan 1,6 untuk dengan menggunakan order 2 kita dapatnya tadi adalah 4, berapa tadi? 4,2408. Lihat, kalau kita perhatikan 1,6 itu adanya di sini ya. Nah, dia itu dapat nilainya adalah 4,24 berapa tadi? 2408. Nah, nilai X itu juga di antara ini. Jadi secara umum hasil yang sudah kita peroleh itu sudah benar, dan untuk melihat galatnya itu tinggal dilihat menggunakan order yang lain. Nah, sekarang kalian bisa coba latihkan diulang lagi. Tadi kan Ibu pakainya order 2. Nah, sekarang kalian bisa coba menggunakan order 4. Berarti kalau order 4 itu datanya harus 5, artinya semua data yang di soal ini digunakan ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi mengenai interpolasi polimnoton. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Silakan dicoba latihannya.